Assalamualaikum Sobat Football United. Terkait dengan David De Gea, ini kan masih belum jelas situasinya bagaimana. Apakah dia akan memperpanjang kontrak atau tidak di Manchester United. Tapi ini akan berpengaruh cukup besar. Karena bukan hanya kalau Manchester United kehilangan David De Gea, maka harus ada uang yang disiapkan, dana yang harus disiapkan. 50 juta lebih, bahkan kabarnya ingin mengincar Andre Onana kan ya. Artinya apa? Dengan budget seperti itu akan mengurangi alokasi budget lainnya untuk posisi lainnya. Saat ini Manchester United lini tengah, ya kan, lini depan terutama dan juga lini belakang ini yang diprioritaskan. Tapi situasi di penjaga gawang ini akan punya pengaruh ke sana menurut gua. Nah, bagaimana kabarnya? Ada pendapat dari Tony Cotton, ini adalah scout ya, bagian penjaga gawang. Dia berbicara di Sky. Tony Cotton ini mengatakan kalau bagaimana David De Gea ini telah melakukan banyak untuk klub ya. Dan dia juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Apakah dia akan menandatangani kontrak, dia tidak tahu ya. Dan telah dihubungkan ke beberapa pemain, spekulasi di pers. Dan inilah Manchester United selalu seperti itu, dihubungkan dengan banyak pemain. Mungkin dihubungkan dengan pemain yang sebenarnya kita tidak tertarik sama sekali. Jadi harus terus memperhatikan ya apa yang terjadi dengan David De Gea. Dan ya, itu tadi kurang lebih pendapat dari Tony Cotton, scout penjaga gawang dari Manchester United. Dan kalau gue ambil dari The Telegraph ya, Manchester United ini sebenarnya sudah menyepakati persetujuan deal dengan David De Gea, kesepakatan barunya ya. Kontraknya akan selesai pekan ini, tapi kedua pihak ini sama-sama tidak yakin apakah akan ditandatangani. Jadi sebenarnya kesepakatan itu sudah ada, kesepakatan mungkin secara verbal menurut gua ya, tapi secara legal artinya tanda tangan kepastiannya tuh belum terjadi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Salah satu dari Mirror ya mengabarkan kalau sebenarnya posisi di David De Gea di Manchester United ini kuat karena Erik ten Hag secara ideal sebenarnya tidak ingin mengeluarkan uang ya ataupun budget untuk di posisi penjaga gawang. Seperti gua katakan, Manchester United itu sebenarnya konsentrasinya ya di posisi lain yang harganya sebenarnya tinggi-tinggi, dan ini merupakan konsekuensi lah dalam tanda kutip dari Manchester United. Gaji ditawarkan ini di 200.000 pounds per pekan. Sementara ini sudah merupakan penurunan ya dari kalau nggak salah 300-an atau 400.000 lebih, bahkan hampir 50%. Intinya memang ada penurunan gaji dari David De Gea dan ini sudah disanggupi sebenarnya. Cuman mungkin angkanya saja yang belum ada deal, ditambah lagi ada dalam tanda kutip rayuan kan ini dari klub Saudi Arabia. Dari informasi tersebut, menurut pendapat gue bagaimana? Ada beberapa hal yang penting ya. Pertama, tentu saja situasi dari David De Gea, di mana ini bisa merubah pergerakan Manchester United di bursa transfer. Gue berharap David De Gea tetap stay ya. Dengan Manchester United merekrut mungkin kiper yang menjadi backup dari David De Gea dengan proyeksi akan menjadi kiper utama atau bisa memberi persaingan yang lebih ketat. Apakah ini Andre Onana? Jelas bukan. Kenapa? Karena Andre Onana datang dengan harga mahal. Sewajarnya sih justru mengambil alih kalau menurut gue, tapi ini kan tidak mungkin. Karena kedua penjaga gawang baik itu David De Gea dan juga Andre Onana menurut gue adalah kelasnya masih sama-sama kiper utama gitu loh. Walaupun David De Gea ini butuh penyokong ya ataupun juga penjaga gawang yang bisa memberikan kompetisi yang lebih keras lagi sekaligus juga sebagai backup. Nah, gue menilai kiper-kiper Manchester United yang kemarin itu hanya sebagai backup saja, tidak bisa memberikan persaingan yang ketat, sehingga dalam tanda kutip posisinya sangat nyaman nih David De Gea, dan ini yang harus menurut gue diperbaiki. Nah, lalu informasi lainnya yang menurut gue juga penting, bagaimana dikatakan oleh Tony Cotton, Manchester United ini sering dihubung-hubungkan dengan pemain ya, yang bahkan mungkin Manchester United sebenarnya, karena Tony Cotton ini kan orang dalam, yang sebenarnya Manchester United sebenarnya tidak berminat.
Dan ini menurut gua, kan banyak juga Sobat Football United yang mengatakan, ya Manchester United nih rumor FC ya kan, hanya berita-berita doang, rumor-rumor terus, gosip-gosip aja, tapi tidak deal-deal. Ya menurut gua inilah konsekuensi menjadi fans ataupun juga konsekuensi Manchester United, klub terbesar, punya apa ya, punya jangkauan yang sangat luas secara global. Apapun yang diberitakan pasti akan bisa jadi headline. Ada bahan lah, ada materinya, sehingga dengan mudah saja semua pemain ini dihubung-hubungkan dengan Manchester United. Ini kan sudah terjadi selama berbelas-belas tahun. Dan menurut gua, perbedaannya dengan yang sekarang, dulu ketika itu dikaitkan dengan Manchester United banyak pemain, manajemen terpengaruh dengan hal tersebut, ya. Ketika ada pressure dari fans, kok nggak ada yang datang ini. Di sisi lain, di headline di media-media, Manchester United sering dikaitkan dengan pemain-pemain tertentu. Oke, manajemen terpancing. Dan gua melihat ini yang membedakan. Dan memang inilah seharusnya. Maksud gua apa? Jangan terpengaruh dengan pemberitaan, termasuk juga dengan suara fans. Kan banyak sekali suara fans ini menurut gua. Dan Manchester United sebagai klub yang luas exposure-nya secara global, ini kan punya fans juga dengan berbagai macam begitu, berbagai pendapat. Yang gue inginkan ya Manchester United tetap kokoh dengan rekomendasi dari Erik ten Hag. Manajemen bergerak berdasarkan dengan rekomendasi dari Erik ten Hag, tapi nggak datang-datang bang pemainnya. Ya ini salah satu konsekuensinya, di mana Manchester United atau Erik ten Hag ingin pemain yang spesifik ya, nggak luas, dan menurut gue ini bagus. Dan sayangnya Manchester United ketika dapat nama yang spesifik ini, klub lain pun juga tahu ya, dan memasang harga yang tinggi. Tarik ulurnya sangat kencang sekali, sangat erat sekali. Kenapa? Bisa jadi karena apa yang terjadi di beberapa tahun, berapa belas tahun sebelumnya bersama dengan Ed Woodward, yang terlalu lunak kebijakan dari manajemen Manchester United dalam mendatangkan pemain. Dan menurut gua, ya harus dihadapin. Artinya apa? Rekomendasi dari Erik ten Hag, pemainnya jelas ya, spesifik, manajemen bergerak, harga mahal, dinego dulu. Dinego dulu, diusahakan dulu. Gua melihat apa yang terjadi dengan Mason Mount contohnya. Ini ya hal yang bagus. Dan juga disiapkan plan B, plan C. Oke, kita nego 1 kali, 2 kali, 3 kali, dinantikan bagaimana perkembangannya. Kalau tidak, oke, ada plan B, plan C. Ini merupakan juga pembelajaran dari musim lalu menurut gua ya. Balik lagi ke David De Gea. Ya, gue secara pribadi gue tetap ingin David De Gea ada di Manchester United, bukan karena gue menilai kemampuannya masih pada level tertinggi dan lain-lain. Enggak. Gue juga melihat memang ada penurunan di sana, tapi gue juga harus realistis. Ada lini lain ya, ada posisi lain yang Manchester United harus perkuat. Dan menurut gue tuh posisi lini depan, di mana pemain yang diincar harganya mahal-mahal semua. Rasmus Højlund berapa? 78 juta, 70-80 juta. Rasmus Højlund yang tidak stabil penampilannya bersama dengan Atalanta. Lalu bersama juga Harry Kane, harganya berapa? 100 juta, pemain yang 1 tahun kontraknya akan habis. Victor Osimhen 150 juta bahkan. Angkanya gila semua gitu. Jadi menurut gua alokasinya harus ke sana. Mungkin musim panas tahun depan ya dipertimbangkan mendatangkan kiper, menggeser betul-betul David De Gea, bisa saja terjadi. Tapi yang jelas menurut gua melihat dari bagaimana perjalanan Manchester United musim lalu ya, gue menilai memang lini depan itu yang lebih urgent. Posisi penjaga gawang kalau gue lihat secara keseluruhan ya, memang David De Gea di beberapa kesempatan di 1, 2, 3, 4 ada beberapa error yang dilakukan, tapi secara keseluruhan bagaimana kontribusinya ya, baik itu penyelamatan, dan gue juga melihat ada beberapa distribusi bola dia sebenarnya yang oke sih musim lalu. Tapi seperti biasa di media lebih bagus kalau yang dibahas yang ketika dia buat error kan, apalagi dibikin kompilasi dan lain-lain. Tapi menurut gue dia masih punya sih kapasitas paling tidak untuk 1 musim ke depan. Hanya saja memang harus ada kiper lainnya yang bisa memberikan persaingan kepada David De Gea. Tapi kalau seandainya kan memang collapse dealnya, ya Manchester United harus banting setir, mau nggak mau mendatangkan kiper, dengan konsekuensi ya budget berkurang untuk posisi-posisi lain. Kurang lebih demikian update sedikit sekaligus juga ngobrol ringan. Ada komentar seperti biasa Football United, Sobat Football United, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.